Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum terkait dengan pendampingan pengambilan keputusan bagi pasien dengan kondisi dan penyakit kronis. Tadi sudah mau dijelaskan oleh pada waktu kuliah terkait dengan decision support. Pada artinya, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa mendampingi pasien kita untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan di sini yang membedakan dengan pengambilan keputusan yang sebelum menggunakan CCM adalah pengambilan keputusan ini dibantu dengan instrumen atau alat-alat sehingga pasien memang benar-benar memilih treatment tersebut uh, berdasarkan kebutuhannya atau berdasarkan dengan apa yang diharapkannya dari sebuah treatment. Oleh karena itu kita bertugas untuk memberikan panduan ya, panduan atau alat yang dapat membimbing pasien mengambil keputusan tersebut. Tujuan pengambilan keputusan oleh pasien ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika pasien itu mengambil keputusan terhadap treatmentnya, maka dia akan berperan aktif dalam menjaga kesehatannya dan juga dia berperan aktif dalam pengobatannya. Jadi, pasien itu akan meminum obat bukan karena dia disuruh oleh dokter atau disuruh oleh perawat, tapi memang benar-benar pasien yang bertanggung jawab atas keputusannya memilih treatment tersebut. Baik, selanjutnya apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membantu pasien kita mengambil keputusan? Yang pertama, kita bisa mengelis ya, kita membuat wawancara dengan pasien, apa sih sebenarnya yang mereka harapkan, expectation of care yang diharapkan dari sebuah treatment itu apa? Nah, yang kedua, dengan wallet cards, disebut wallet cards karena ukurannya sama dengan dompet yang bisa ditekuk ya. Kemudian ada website, ada workbooks, ada stoplight tools. Kita review satu-satu mungkin ya. Kita mulai dari wallet card dulu. Ini contoh wallet card yang digunakan untuk pediatric diabetes pasien ya. Di sini bisa tertera terkait dengan level-level insulin atau blood keton ada insulin yang harus dipakai seperti apa ya, dosisnya seberapa. Kemudian di sini dilihat apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang harus dilakukan, dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan jika muncul tanda-tanda yang ada di uh, tubuhnya terkait dengan kondisi kesehatannya. Nah, ini untuk yang diabetes ya. Kemudian ini untuk yang gagal jantung misalnya, ini adalah salah satu stoplight tools. Sorry, ini yang untuk CKD ya. Untuk CKD, kenapa disebut stoplight tools? Karena dia bentuknya seperti lampu lalu lintas di hijau, kemudian kuning, ada merah, hijau. Itu terkait kondisi-kondisi bagaimana sih yang masih aman untuk pasien dan apa yang harus dilakukan. Sama untuk kondisi kuning, kondisi-kondisi yang sudah masuk peringatan dan apa yang harus dilakukan, apakah harus telepon dokter practitioner-nya atau dokter umumnya atau bagaimana. Kemudian kalau ada di merah, maka dia harus segera ke rumah sakit. Tanda-tandanya seperti apa ada di kartu stoplight tools-nya. Ini stoplight tools untuk pasien dengan heart failure atau gagal jantung ya, macam-macam dari hijaunya seperti apa, tidak ada penumpukan cairan dan sebagainya. Kalau yellow itu misalnya ya sudah ada penumpukan cairan ya, karena pada pasien dengan gagal jantung dia harus merestrik uh, intake cairannya, tidak boleh banyak cairan ya. Kemudian ini yang merah juga apa yang harus dilakukan ketika dia sudah sesak dan sebagainya harus segera masuk ke rumah sakit ya. Kemudian kita ke yang lain misalnya. Ini untuk breast cancer misalnya. Ya, di breast cancer ini Anda bisa lihat breast screening ya. Ini breast screening. Screeningnya apa saja? Ya, misalnya etnis Anda apa? Nah, dia dicentang misalnya ASEAN ya. Kemudian how old are you in the first menstrual period? Oh, umur berapa Anda di menstrual periodnya? Ya. Nah, ini bisa kita translate ke bahasa Indonesia. Ya, nah lihat ini kita bisa translate misalnya apakah Anda punya anak, berapa usia Anda saat anak pertama Anda lahir ya. Kemudian biopsi payudara dan sebagainya diisi, pasiennya dibantu untuk mengisi, ditanyakan ya
Kemudian kita bisa hitung risiko saya. Berarti faktor risiko payudara ada di saya lebih tinggi dari rata-rata. Risiko saya lebih tinggi dari rata-rata. Misalnya saya mau terkait saya pengen penyaringan misalnya, ya. Misalnya setelah risiko saya sudah ke penyaringan misalnya, eh, kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ini ada, ini pakai pasien dengan gagal ginjal. Dia diminta untuk memilih obat-obatannya apa saja ya, tentang ACI, ARB, dan ARNI misalnya. Nah, di sini tidak hanya sekedar ACI itu apa, captopril ya, lisinopril yang akhirannya pril, kemudian ada irbesartan ya. Ini pakai yang ARB, ARNI biasanya pakai uh, sakubitril atau valsartan misalnya. Nah, jadi macam-macam apa sih kalau ACI itu apa, bagaimana cara meminumnya ya? Dia cuma ARNI cuma 2 kali. Kalau ARB dia 1 sampai 3 kali misalnya. Apa efek sampingnya? Ini ada batuk-batuk, ini ada pusing-pusing ya. Nah, jadi kita masih kasih tahu nih berapa orang yang menggunakan ACI, ada yang menggunakan ARNI berapa ya. Kemudian dia biasanya kosnya, sampai di kosnya kita juga bantu pasiennya untuk menilai kosnya sebelah mana sih, berapa yang harganya lebih rendah dibanding dengan yang lainnya. Apakah di cover sama BPJS atau tidak, itu harus disatu. Nah, sehingga di sini nanti kita pasien untuk mengambil keputusan, pasien diminta untuk rating ya dari 0 sampai 10 misalnya, apakah Anda menilai bahwa ARNI itu adalah bermanfaat bagi Anda atau tidak bermanfaat. Ketika dia memilih ke arah sini, berarti dia memilih untuk ARNI. Apakah kosnya juga ramah di dompetnya pasien? Misalnya, jadi kalau tidak ramah di sebelah sini, ya. Jadi sehingga mereka bisa memilih apa yang harus mereka terima untuk treatmentnya. Jadi Anda bisa mencari decision aid di beberapa jurnal ataupun di logbook. Oke, baik. Jadi tugas Anda hari ini untuk praktikum adalah mencari decision aid yang akan Anda gunakan untuk membantu pasien mengambil keputusan terkait dengan penanganan maupun treatment untuk kondisi dan penyakit kronisnya. Sekian dari yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Silahkan di-upload decision aid-nya dan video dengan durasi maksimal 7 menit. Terima kasih.